Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Julfikar dengan nomor induk mahasiswa 0563919959 dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas 1 praktikum mata kuliah MSIM 4206, yaitu pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk studi kasus Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, kita lihat dulu deskripsi kasus yang diberikan. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat untuk pasien. Dari kasus ini, tugas kita adalah membuat Entity Relationship Diagram atau ERD mengikuti 5 tahapan yang sesuai panduan praktikum. Tahapan pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan entity atau entitas. Entitas adalah objek atau benda nyata yang memiliki data yang perlu disimpan. Dalam kasus ini, kita cari kata benda utama dari narasi tadi. Hasilnya, ditemukan 3 entitas utama. Yang pertama, dokter, yaitu pihak yang memeriksa pasien. Yang kedua itu pasien, yaitu pihak yang mendaftar dan menerima layanan. Yang ketiga adalah administrator, yaitu petugas yang menerima pendaftaran dan menyerahkan data ke dokter. Tahap kedua adalah atribut dan kunci tiap entity. Tahap 2 adalah menentukan atribut dan kunci dari setiap entitas. Entitas dokter memiliki atribut ID dokter sebagai primary key, lalu nama dokter, spesialis, dan waktu kerja. Entitas pasien memiliki atribut ID pasien sebagai primary key, nama pasien, alamat pasien, dan nomor handphone. Entitas administrator memiliki atribut ID admin sebagai primary key, nama admin, dan waktu jaga. Primary key atau kunci utama adalah atribut yang nilainya unik untuk setiap data, tidak boleh sama atau kosong. Pada diagram ERD, primary key ditandai dengan garis bawah pada nama atributnya. Setelah atribut setiap entitas ditentukan, selanjutnya saya akan memvisualisasikan pada aplikasi Draw.io untuk membangun relasi antar entitas sehingga terbentuk diagram ERD lengkap. Oke, yang pertama kita masukkan 3 entitas tadi. Kemudian kita masukkan atributnya. Tahap 3 adalah mengidentifikasi relasi antar entitas dan menentukan kunci tamu atau foreign key. Dari narasi kasus, kita temukan kata kerja yang menghubungkan entitas. Hasilnya, dokter dan pasien dihubungkan oleh relasi menangani, pasien dan admin dihubungkan oleh relasi mendaftar dan melayani,
Admin dan dokter dihubungkan oleh relasi menyerahkan data. Kunci tamu atau foreign key adalah atribut yang digunakan untuk menghubungkan satu entitas dengan entitas lainnya. Misalnya, ID pasien akan menjadi foreign key pada entitas yang berelasi dengan pasien. Tahap 4 adalah menentukan derajat relasi atau kardinalitas untuk setiap himpunan relasi. Berdasarkan aturan bisnis rumah sakit, semua relasi bersifat many to many. Pertama, dokter dan pasien. Banyak dokter yang menangani banyak pasien sesuai kondisi, jadi many to many. Yang kedua adalah admin dan pasien. Banyak admin melayani banyak pasien yang mendaftar, jadi many to many. Yang ketiga, admin dan dokter. Banyak admin menyerahkan data kepada banyak dokter, jadi many to many. Relasi many to many tidak bisa langsung diimplementasikan di basis data relasional, sehingga harus dipecah pada tahap berikutnya. Tahap 5 adalah melengkapi entitas dengan atribut deskriptif sekaligus memecahkan relasi many to many menjadi entitas asosiatif. Relasi many to many antara admin dan pasien dipecah menjadi entitas baru bernama pendaftaran. Entitas ini memiliki atribut ID pendaftaran sebagai primary key, ID admin sebagai foreign key, dan ID pasien sebagai foreign key. Relasi many to many antara dokter dan pasien dipecah menjadi entitas baru bernama pemeriksaan. Entitas ini memiliki atribut ID pemeriksaan sebagai primary key, waktu pemeriksaan, ID dokter sebagai foreign key, dan ID pasien sebagai foreign key. Dengan pemecahan ini, tidak ada lagi relasi many to many langsung. Semua relasi kini menjadi one many yang lebih sederhana dan siap diimplementasikan ke tabel basis data. Selanjutnya saya akan memvisualisasikan pada aplikasi Draw.io. Setelah melalui 5 tahapan tadi, berikut adalah hasil diagram ERD yang telah saya buat menggunakan aplikasi Draw.io. Di dalam diagram ini, persegi panjang mempresentasikan entitas yaitu dokter, pasien, administrator, pendaftaran, dan pemeriksaan. Elips atau oval mempresentasikan atribut dari setiap entitas. Atribut yang bergaris bawah adalah primary key. Belah ketupat atau diamond mempresentasikan relasi antar entitas seperti menangani, melayani, menyerahkan data, dan sebagainya. Simbol titik atau bintang pada ujung garis menunjukkan sisi many dalam kardinalitas relasi. Demikianlah hasil praktikum pembuatan entity relationship diagram untuk studi kasus sistem informasi manajemen rumah sakit. Dari analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem ini melibatkan 5 entitas utama yang saling berelasi. Seluruh relasi many to many telah berhasil dipecah menjadi entitas asosiatif, sehingga basis data dapat diimplementasikan dengan baik.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.